itu ya, memang harus jeli melihat peluang usaha. Walaupun tidak ada modal, tapi yang penting ada kemauan pertama untuk membangun usaha atau berwirausaha. Iya, dan jangan gampang menyerah. Tadi dimulai dari sewa PlayStation, terus bangkrut. Akhirnya coba laundry, ternyata rezekinya di sana. Semua dicoba ya, yang penting halal. Tapi memang apalagi di masa pandemi seperti ini, kayaknya memang masyarakat Indonesia dipaksa atau terpaksa harus berpikir kreatif, memanfaatkan segala macam peluang yang bisa dijadikan cuan. Tapi kalau ngomongin soal berbisnis, itu pasti kan harus ada support ya dari keluarga dan pastinya dari teman-teman. Betul. Gitu. Nah, kalau ngomongin teman-teman nih, akhir pekan gini kayaknya nongkrong sama teman-teman biasanya ya, enaknya ya. Waktu yang tepat begitu ya, nongkrong-nongkrong sambil kulineria. Ini ada tempat yang cocok di Jakarta, tepatnya Jakarta Selatan, salah satunya di Blok M nih. Nah, tapi nggak cuma makanan Indonesia, ada juga makanan Jepang di sana, banyak banget. Berikut liputannya. Sejak tahun 80-an, kawasan Blok M Jakarta Selatan sudah dikenal sebagai pusat nongkrong anak muda. Puluhan tahun berlalu, pesona Blok M masih menjadi magnet bagi anak muda generasi milenial. Tidak hanya menjadi tempat nongkrong, kawasan Blok M cukup terkenal dengan kulinernya. Salah satu kuliner yang cukup terkenal di kawasan Blok M adalah gultik atau gulai tikungan. Sejak pandemi COVID-19, para pedagang yang dulunya berjualan hingga perempatan Jalan Mahakam, kini hanya berjualan di bahu Jalan Bulungan. Main ke kawasan Blok M belum lengkap rasanya kalau belum nyobain gultik gulai tikungan. Harganya masih sama, Rp10.000 per porsi. Dan jangan lupa, makanan pendampingnya harus dipesan juga, seperti usus dan telur puyuh. Selamat makan! Tidak sedikit pembeli yang sengaja datang untuk mencicipi rasa gulai di Blok M, meskipun kedai gultik hanya buka di malam hari. Kenapa kita kemari karena gultik? Kita emang gultik yang di Blok M ini kan sudah terkenal. Kita walaupun ditutup di mana tempat, kita rasain vibe-nya gitu di sini loh. Di sini tuh gultiknya tuh memang beda gulanya. Saya tidak tahu kenapa memang kayak gitu. Dan kita bisa beli itu dari harga 10.000. Kita bisa nambah lagi 10.000, nambah lagi sampai kita kenyang gitu loh. Bergeser sedikit ke arah Melawai, ada kawasan Little Tokyo. Nuansa ala Jepang begitu terasa di kawasan ini. Spesifik makanannya itu lebih ke otentik ya, Japanese asli gitu loh. Jadi kalau sekarang kan banyak yang lebih ke fusion, tapi ini tetap masih ceritanya sih dulu untuk untuk orang-orang Jepang yang ada di Jakarta ya gitu. Beragam jenis makanan Jepang mulai dari sashimi, ramen, hingga salad khas Jepang bisa Anda temui. Tidak perlu jauh-jauh ke Jepang, di kawasan Blok M Anda bisa menikmati makanan otentik Jepang. Kali ini saya akan mencoba sashimi salmon. Lalu kemudian ada kaisen carpaccio. Jadi ini makanan salad mix ikan, kemudian ada ramen salmon. Itadakimasu. Menurut sejarawan publik Hendaru Trianggoro, sejak tahun 80-an, kawasan Blok M sudah menjadi pusat hiburan terbesar di Jakarta, termasuk salah satunya kuliner. Perkembangan kawasan Blok M pun tidak terlepas dari orang Jepang yang masuk ke Indonesia pada saat itu karena banyaknya pembangunan infrastruktur. Sebenarnya Blok M ini kawasan yang tumbuh secara gabungan antara perencanaan dengan organik gitu ya. Memang direncanakan sebagai pertokoan-pertokoan, tapi tidak ada yang menyangka bahwa itu kemudian menjadi pertokoan besar. Ada Blok M Plaza, Blok M Mall, dan seterusnya. Di situ ada juga restoran Jepang, kemudian ada pusat-pusat hiburan bergaya Jepang di situ. Makanya dijuluki oleh media waktu itu, oleh orang-orang sebut Little Tokyo. Selain pembangunan infrastruktur seperti MRT pada saat ini, pengembangan berbagai sentra kuliner di kawasan Blok M juga diharapkan dapat membantu percepatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nindya Yuwono, Nugraha Endrianto, Jakarta.